Nama saya Iputu Gede Putra Dwaja, absen 11 dari kelas 10 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Mardan Rifki Abdullah. Saya nomor absen 21 dari kelas 10 IPS 2. Nama saya Iketut Bagus Kusuma Wikantara, absen 7 kelas 10 IPS 2. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pengertian penyimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, James W. van der Zanden. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas. Yang kedua, menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dari suatu sistem sosial. Penyimpangan sosial dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat dan yang kedua berdasarkan perilaku. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang positif dan negatif. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif. Ide-ide yang dibuat juga kreatif serta memperkaya wawasan masyarakat. Salah satu contoh dari penyimpangan positif adalah emansipasi wanita, di mana dengan berkembangnya zaman, wanita dapat memiliki karir sendiri dan tidak perlu mengandalkan orang lain. Yang selanjutnya ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal yang buruk terjadi, seperti contohnya pencurian atau perampokan hingga pemerkosaan. Penyimpangan negatif juga bisa dibagi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu yang primer. Primer atau penyimpangan primer merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya hanya sementara dan tidak secara terus-menerus. Yang terakhir atau yang kedua yaitu penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya nyata dan sering dilakukan dan juga memiliki kemungkinan untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada penyebab penyimpangan sosial. Dalam terjadinya penyimpangan sosial, terdapat faktor-faktor yang mendorong hal tersebut, yaitu pertama, perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain, dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Contohnya adalah, dengan semakin banyaknya orang-orang yang menyuarakan pendapat mereka mengenai emansipasi wanita, tetap ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan opini-opini tersebut, sehingga yang tadinya kelompok tersebut merupakan mayoritas, dengan perubahan zaman yang ada, mereka menjadi minoritas dan dianggap sebagai penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu proses sosialisasi yang tidak sempurna. Proses sosialisasi yang tidak sempurna merupakan penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan benar. Seperti pada contohnya adalah ketika seorang anak yang kurang diberikan pengetahuan oleh orang tuanya hal mana yang baik dan hal mana yang seharusnya dihindari. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama yang dapat sangat menentukan penilaian dari anak tersebut. Jadi ketika anak tersebut tidak memiliki nilai atau norma yang dia pahami dengan baik, nilai-nilai menyimpang dapat dengan mudah ditanamkan ke diri anak tersebut karena kurangnya informasi mengenai hal itu. Dampak pertama yaitu terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota di lingkungan masyarakat yang lain.
Dampak kedua yaitu pelaku perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat yang ada, karena mayoritas dari anggota lingkungan masyarakat memandang perilaku menyimpang tersebut sebagai suatu wabah penyakit, sehingga mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Dampak ketiga yaitu mengganggu keamanan, ketertiban lalu ketidakharmonisan dalam lingkungan di masyarakat. Teori anomi merupakan teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial. Yang kedua ada teori labeling. Teori labeling adalah teori yang menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang ataupun individu terlebih dahulu sudah dibentuk stigma atau cap negatif dari orang-orang ataupun kelompok di sekitarnya. Seperti pada contohnya, dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat stigma di mana orang yang memiliki tato merupakan orang yang jahat atau orang yang kurang baik, padahal hal tersebut belum tentu benar. Yang ketiga ada teori differential association. Teori ini mengatakan bahwa penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda dan terjadi melalui proses alih budaya. Peran keluarga di sini dari keluarga inti maupun keluarga besar dan terutama orang tua. Orang tua merupakan orang pertama yang dijadikan panutan untuk anak-anaknya. Jadi, sebisa mungkin para orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua ada sekolah. Pihak sekolah juga memiliki peran penting untuk mencegah penyimpangan sosial. Sekolah merupakan rumah kedua anak-anak, seperti menanamkan nilai-nilai disiplin, moral, spiritual, agama kepada anak didiknya. Di sekolah tentu anak-anak diajarkan nilai-nilai tersebut, sehingga akan membuat anak-anak mempunyai sikap yang baik.